Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafiq Hasna Fauzia akan menyampaikan materi terkait sejarah kertas. Pada awalnya, kertas ditemukan pada masa Cina kuno. Pada saat itu, kertas digunakan sebagai media tulis. Nah, kemudian proses pembuatan kertas pertama kali didokumentasikan di Cina selama periode Han Timur. Kemudian, seorang dari Cina yaitu Sailun menemukan bahan dasar kertas yang sangat mudah ditemukan di Cina, yaitu kertas berbahan dasar bambu pada tahun 101 Masehi. Nah, kemudian selama abad ke-8, proses pembuatan kertas dari Cina mulai menyebar ke dunia Islam, tepatnya pada tahun 751 Masehi atau pada masa Abbasiyah, di mana dinasti Tang kalah dari orang-orang Arab pada pertempuran Talas, sehingga para tawanan perang Cina mengajari cara pembuatan kertas kepada orang-orang Arab. Nah, sejak saat itulah pada zaman Abbasiyah tersebut mulailah berkembang industri-industri kertas ke kota-kota baik di Baghdad maupun Samarkand dan kota-kota industri lainnya. Kemudian menyebar ke Italia dan India, lalu ke Eropa, khususnya setelah Perang Salib dan jatuhnya Grenada dari bangsa Moor ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia. Selanjutnya, perkembangan industri pulp dan kertas di Indonesia. Industri pulp dan kertas di Indonesia dimulai dengan didirikannya pabrik pada Larang pada tahun 1923 dan pabrik Leces pada tahun 1939 dengan kapasitas masing-masing 10 ton per tahun atau 3.000 ton per tahun. Kemudian pada tahun 1970-an ada 7 pabrik atau proyek dengan kapasitas 50.000 ton per tahun. Nah, sejak tahun 1970-an itu modal swasta mulai ikut aktif mendirikan pabrik-pabrik pulp dan kertas hingga sampai tahun 2006 tercatat ada 80 perusahaan pulp dan kertas dengan jumlah kapasitas 6,5 juta ton pulp per tahun dan 10 juta ton kertas per tahun. Nah, dalam tahun 2005 tercatat kapasitas pulp di Indonesia itu ada 6,5 juta ton. Kemudian produksinya sebanyak 5,5 juta ton, konsumsi dalam negeri sebanyak 3,8 juta ton, ekspornya sebanyak 2,6 juta ton. Sedangkan untuk kertasnya kapasitasnya sebanyak 10 juta ton, kemudian produksinya sebanyak 8,2 juta ton, konsumsinya sebanyak 5,5 juta ton, dan ekspornya sebanyak 3 juta ton. Nah, untuk kapasitas nasional itu sendiri untuk kertas tulis cetak pada tahun 1984 hingga 1985 telah melampaui kebutuhan di Indonesia sehingga dapat memasuki tahap ekspor. Kemudian untuk kertas koran pada tahun 1983 sampai 1984 masih seluruhnya tergantung dari impor. Nah, kemudian pada tahun 1985-nya proyek Leces 4 memproduksi kertas koran terpadu dengan kapasitas 90.000 ton per tahun. Nah, kemudian pada tahun 1985 kertas industri terutama kantong semen masih diimpor. Kemudian ada pembangunan pabrik sak yang direalisasikan di Aceh pada tahun 1985. Nah, pabrik ini mulai berproduksi pada tahun 1989 dengan produksi komersial pada awal tahun 1990 dengan kapasitas 139.000 ton per tahun. Kemudian selanjutnya adalah bahan baku. Bahan dasar pembuatan kertas adalah selulosa. Selulosa sendiri adalah produk dari hasil fotosintesa tumbuh-tumbuhan. Selulosa sendiri adalah polisakarida berupa serat dan berwarna putih. Nah, selulosa berdasarkan kelarutannya dalam larutan NaOH dibagi menjadi 3, yaitu selulosa yang tidak dapat larut pada suhu 20 derajat Celcius,
Ada pula selulosa yang larut kemudian mengendap setelah ditambahkan sedikit asam, dan ada juga selulosa yang dapat larut kemudian mengendap setelah ditambahkan alkohol. Nah, kekuatan si selulosa ini didasarkan panjang rantainya. Semakin panjang rantainya maka semakin kuat dan semakin tahan degradasi, baik degradasi secara kimia maupun biologi. Nah, ada beberapa contoh jenis serat atau selulosa yang dapat diperoleh di Indonesia. Yang pertama itu dari bambu, kemudian kayu lunak, kayu keras, bagase, dan jerami. Nah, kemudian selanjutnya bahan baku untuk pembuatan pulp. Nah, bahan baku pembuatan pulp ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama bahan baku primer, yang kedua bahan baku sekunder. Nah, untuk bahan baku primer itu dibagi menjadi dua, yaitu kayu dan bukan kayu. Nah, untuk kayu sendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu kayu yang berdaun lebar atau hardwood dan kayu yang berdaun jarum atau softwood. Nah, kalau untuk kayu yang berdaun lebar biasanya menggugurkan tanamannya pada musim kemarau. Sedangkan untuk kayu yang berdaun jarum atau soft, dia hijau sepanjang tahun dan tidak menggugurkan tanamannya pada musim kemarau. Nah, untuk bahan yang bukan kayu, sumber seratnya dapat diperoleh dari serat kulit batang, serat daun, serat bulu biji, atau serat rerumpunan. Nah, contoh serat kulit batang itu diantaranya Vax, Jule, Hemo, Ramik Kenaf, Hakami. Kalau untuk serat daun, Manila, Abaca, Sisal, Palm, Nenas. Nah, sedangkan untuk serat bulu biji antara lain kapas dan kapuk. Untuk serat rerumpunan, merang, jerami, bagase, bambu, dan gelaga. Nah, kemudian untuk bahan baku sekunder pembuatan pulpnya itu dapat digunakan kertas bekas dari berbagai jenis kertas atau karton, dan bisa juga digunakan baju bekas sebagai bahan baku pulp. Oke, sekarang kita akan membahas tentang proses pembuatan pulp. Nah, proses pembuatan pulp ini ada 3 prosesnya. Yang pertama secara mekanis, yang kedua secara proses kimia, dan ketiga secara proses semi kimia. Nah, yang pertama itu secara mekanisme. Nah, secara mekanisme ini tanpa adanya dengan bahan atau zat kimia, dan pada mekanisme ini terjadi kayu yang telah dikuliti serat-seratnya menggunakan mesin, dan pada secara mekanisme ini menggunakan mesin dengan tekanan tinggi. Nah, kemudian yang kedua ada proses kimia. Nah, pada proses ini selulosa dipisahkan dari lignin dan bahan non-selulosa lainnya dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, bedanya di situ, secara mekanisme tidak menggunakan zat kimia dan proses kimia menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, pada proses kimia ini terdapat 3 jenis. Nah, yang pertama itu kraft pulping, yang kedua soda, dan yang ketiga sulfit. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai kraft pulping atau menggunakan bahan kimia alkali. Nah, pada kraft pulping ini menggunakan cairan pemasak yaitu Na2S, NaOH, dan Na2CO3. Oke, sekarang kita akan bahas dari tahap yang pertama. Nah, tahap pertama ini yang dinamakan wood preparation. Nah, pada wood preparation bisa kita lihat pada diagram alir. Nah, wood preparation ini mulai dari persiapan bahan baku, kemudian tahap awalnya wood lock and conv belt, di mana kayu yang panjangnya sekitar 2-3 meter ini dimasukkan ke dalam drum yang dinamakan debarker. Nah, di sini terjadi proses pengelupasan kulit kayu. Kemudian kulit kayu yang sudah terkelupas dimasukkan ke dalam chipper, atau potongan kayu ini dimasukkan ke dalam chipper untuk menjadi bagian kayu-kayu yang lebih kecil yang dinamakan dengan chip. Nah, chip ini disaring dengan cara
disaring dengan digetarkan pada screen dan memisahkan chip yang melebihi ukuran atau yang sudah pas dengan ukurannya. Nah, jika chip yang sudah pas dengan ukurannya, langsung dimasukkan ke dalam tahap cooking atau white liquor. Nah, pada tahap cooking ini dinamakan dengan digester, dan di situ terdapat campuran NaOH dan Na2SO4 campuran white liquor. Nah, Na2SO4 ini akan direduksi menjadi natrium sulfida dari proses cooking dan akan didapatkan pulp dan black liquor. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap washing area atau tahap pencucian. Nah, pada tahap ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama akan kita bahas yaitu deknokting. Nah, pada tahap deknokting ini pembersihan mata kayu. Nah, masuk ke tahap selanjutnya yaitu screening, memisahkan kotoran-kotoran yang dapat menurunkan kualitas pulp. Nah, black liquor dan pulp dipisahkan ke dalam washer. Washer setelah screening ke washer. Nah, selanjutnya proses O2 atau delignification. Nah, pada proses ini yakni memisahkan atau menurunkan kadar lignin dari pulp serta pemutihan pulp menggunakan O2 dan NaOH. Nah, didapatkan produk yang dinamakan unbleaching pulp. Nah, kemudian masuk ke tahap bleaching. Nah, di situ kita bisa lihat ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada DO. Nah, DO di situ menggunakan klorin, Cl2 dan ClO2 untuk mengikat kandungan lignin dan pulp. Lalu diekstraksi alkali oleh zat O2, NaOH dan H2O2 untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pulp. Nah, kemudian proses D2. Nah, di D2 ini menggunakan ClO2. Sama fungsinya seperti yang di D1. Nah, dari tahap bleaching ini didapatkan produk yang dinamakan bleach pulp. Nah, kemudian dari bleach pulp ini masuk ke pulp machine atau pulp mesin. Nah, di sini akan terjadi pemisahan bubur pulp dengan air untuk mengefisiensi air sehingga kandungan air ini sedikit sekali atau mungkin sampai benar-benar tidak adanya air gitu. Nah, tahap pertama itu ada screening. Screening ini untuk penyaringan untuk serat yang lebih homogen tanpa adanya pengotor dari yang halus atau pengotor. Lalu yang kedua atau yang dinamakan dewatering. Nah, dewatering ini membuang air yang berada dalam pulp sehingga dipres dengan press roll dan lembaran yang dihasilkan lembaran yang kuat. Nah, kemudian proses pengeringan atau drying. Nah, proses drying ini akan ada udara panas yang dihembuskan dari permukaan atas dan permukaan bawah lembaran pulp. Lalu yang selanjutnya itu cutter. Nah, cutter keyboy atau layboy untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu. Nah, setelah itu dimasukkan ke bell handling yang terakhir untuk menyocokkan lagi ukuran-ukuran yang dari cutter itu agar memudahkan dalam peunitan. Nah, setelah proses ini, maka selanjutnya akan terjadi proses pembuatan kertas atau yang sebelumnya kita dari selesai pulp ini bisa disimpan terlebih dahulu.
Nah, yang kedua itu proses soda. Nah, pada proses soda ini sebenarnya hampir mirip dengan proses yang sebelumnya, proses sulfat. Nah, pada proses soda ini bahan kimia yang digunakan untuk melarutkan komponen yang tidak diinginkan adalah soda kaustik atau sodium hidroksida dan soda abu sodium karbonat. Nah, pada proses soda ini digunakan untuk pembuatan pulp dan kayu keras. Nah, pada proses soda hampir sama dengan proses yang sebelumnya kan, kecuali bagian dissolving agent adalah menggunakan NaOH atau Na2CO3 dan bahan kimia make up adalah Na2CO3 dibandingkan dengan Na2SO4. Kemudian proses sulfit. Ini proses yang terakhir. Nah, proses sulfit ini pertama itu sulfur dicairkan dalam tangki pencair atau pelebur, kemudian dipanaskan dalam pemanas yang berputar sambil dialiri udara untuk mengoksidasi. Kemudian proses selanjutnya adalah absorbasi gas oleh air dengan menambahkan senyawa kalsium dan magnesium karbonat. Lalu yang ketiga, liquor dimasukkan dalam digester sebagai larutan kalsium dan magnesium bisulfit. Nah, yang keempat, setelah pemanasan, dalam digester selesai dan sudah masak, pulp dikeluarkan dan masuk dalam blow pit dengan diberi air jernih. Lalu, dari blow pit ini, pulp dimasukkan, diayak, dan seterusnya disaring dengan rotary drum filter untuk dipadatkan dengan jalan membuang airnya dengan mesin ayakan. Nah, selanjutnya pulp dimasukkan dalam tangki pemutih dan diputihkan dengan klorin. Diputihkan dengan klorin sama seperti proses sebelumnya, dengan penambahan cairan kapur sebagai penetralnya. Selesai pemutihan pulp, dimasukkan dalam mesin cas dan dikeringkan. Selanjutnya dibuat roll pulp. Nah, yang terakhir proses semi kimia. Nah, proses semi kimia ini ada pun tahap-tahap yang dilakukan dalam proses ini. Pertama itu menggunakan larutan kimia untuk menghancurkan dan mencerna kayu. Nah, larutan kimia yang biasa digunakan adalah NaOH, Na2CO3, Na2SO4. Dalam proses ini, sebagian besar hemiselulosa harus sudah tercerna. Lalu menghancurkan bahan secara mekanik. Salah satu proses terkenal pembuatan pulp secara semi kimia ini, proses neutral sulfide semi-chemical NSCC. Proses pencernaan kayu merupakan proses yang memiliki arti yang sangat penting. Proses ini diatur sedemikian rupa dengan kondisi terbaik mulai dari temperatur, tekanan, dan larutan kimia. Nah, biasanya digunakan untuk bahan yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan seperti media kardus. Kayu yang dijadikan pulp dipotong menjadi potongan yang tipis dan kecil yang disebut dengan chips. Dimasak beberapa jam dengan menggunakan alat penghancur yang dioperasikan pada suhu sekitar 150 derajat Celcius dengan tekanan 4-5 atm. Pencucian lalu dilakukan pemutihan atau bleaching dengan menggunakan kalsium hipoklorit, hidrogen peroksida atau kalsium dioksida. Proses pemutihan dapat menurunkan kekuatan pulp sehingga perlu diperhatikan hubungan antara derajat putih pulp dan kekuatan keras yang dihasilkan. Baik, selanjutnya yakni proses pembuatan kertas. Di proses pembuatan kertas ini, yang pertama, pulp yang telah diolah tadi harus diberikan beberapa penambahan bahan penolong, yang mana penambahan bahan penolong ini dilakukan di stock preparation. Bahan-bahan penolong yang ditambahkan yaitu yang pertama, bahan pengisi atau filter yang berfungsi untuk pemerata permukaan dan untuk memperbaiki keputihannya. Yang kedua yaitu bahan sizing yang mana digunakan untuk mencegah penetrasi zat cair pada pori-pori kertas serta untuk memperbaiki dispersi serat dan menaikkan retensi filter.
Contohnya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang ketiga, penambahan alum. Alum ini ditambahkan sebagai koagulan, yang mana untuk mendapatkan seizing agent di atas permukaan serat. Yang keempat, bahan penambah lain. Nah, bahan penambah lain ini contohnya bisa zat warna atau resin sintesis, yang mana bisa meningkatkan kekuatan kertas basah atau wet paper. Bahan-bahan penolong ini sebagaimana disebutkan di awal tadi, yakni ditambahkan pada pada bagian stock preparation. Nah, dalam stock preparation ini menyiapkan atau membuat bubur kertas yang kadar seratnya 0,5 sampai 0,75%, yang kemudian akan dilanjutkan atau dikeringkan dalam mesin kertas. Nah, dalam mesin kertas terjadi beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama ini penyusunan secara random serat-serat di atas wire menjadi lembaran kertas. Dan yang kedua, menghilangkan kadar air bebas dari lembaran serat basah secara gravity, dihisap dan dipres. Kemudian akan menjadi lembaran kertas yang lebih kompak. Nah, setelah proses ini, maka lembaran kertas tadi siap untuk dikeringkan. Lalu, proses pengeringan lembaran kertas ini dilakukan dengan silinder yang dipanaskan. Kemudian, kadar air yang diperoleh setelah kertas pengeringan ini yakni 5-7%. Sebagaimana bisa dilihat pada sebagaimana dapat dilihat pada diagram yang telah disajikan di slide. Nah, untuk proses pembuatan kertas ini dapat digunakan bleach pulp ataupun unbleached pulp, tapi dalam diagram ini digunakan bleach pulp, yang mana pertama-tama yaitu dalam tahap stock preparation. Dalam tahap ini, bleach pulp ditambahkan dengan beberapa bahan penolong. Kemudian beberapa bahan penolong setelah ditambahkan, lalu pulp diproses. Nah, hasil dari pemrosesan ini disebut stok. Kemudian stok akan diteruskan untuk proses heatbox. Sebelum melalui proses heatbox, maka di cleaner terlebih dahulu. Nah, proses cleaner ini berfungsi untuk membersihkan bahan atau stok. Kemudian akan dilanjutkan ke dalam proses heatbox. Dalam heatbox ini berfungsi untuk membentuk lembaran kertas di atas four drainer table. Nah, dalam four drainer table berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari four drainer table disebut dengan wet paper. Lalu wet paper tersebut akan diteruskan akan melalui proses press part. Dalam proses part ini terjadi pembuangan kadar air dari wet paper. Prinsip kerja dari press part ini adalah untuk melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran wet paper akan keluar dari press part kemudian menuju ke tahap drying. Walaupun dalam diagram ini digunakan press part, tetapi dapat juga digunakan dengan cara gravity dan lain sebagainya yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, dalam proses drying, proses ini lembaran kertas dilewatkan dan ditanggalkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuan dari perlakuan tersebut adalah untuk mengurangi kadar air pada wet paper menjadi 6% atau 5-7% tadi.
Nah, dari proses drying kemudian lembaran kertas akan masuk ke dalam proses kalender. Dalam proses kalender, kertas akan disesuaikan kelembutan dan ketebalan sesuai dengan standar. Lalu, setelah melalui proses kalender ini, lembaran kertas akan masuk ke dalam pop reel, di mana pop reel ini berfungsi untuk menggulung lembaran kertas menjadi gulungan kertas raksasa atau jumbo roll. Jumbo roll ini yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran, yang mana ukurannya itu sesuai dengan ukuran, lalu diproses di rewinder. Dalam rewinder, yakni proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas raksasa atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan ukuran tertentu. Setelah dari proses rewinder, lalu akan melalui proses finishing. Di finishing ini, gulungan kertas akan dipotong dan diubah menjadi berbagai ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Lalu dilakukan pengemasan. Setelah itu, lembaran kertas siap untuk dipasarkan. Digunakan bleach pulp ataupun unbleached pulp, tapi dalam diagram ini digunakan bleach pulp, yang mana pertama-tama yaitu dalam tahap stock preparation. Dalam tahap ini bleach pulp ditambahkan dengan beberapa bahan penolong, kemudian beberapa bahan penolong setelah ditambahkan, lalu pulp diproses. Nah, hasil dari pemrosesan ini disebut stok. Kemudian stok akan diteruskan untuk proses heatbox. Sebelum melalui proses heatbox, maka di cleaner terlebih dahulu. Nah, proses cleaner ini berfungsi untuk membersihkan bahan atau stok. Kemudian akan dilanjutkan ke dalam proses heatbox. Dalam heatbox ini berfungsi untuk membentuk lembaran kertas di atas four-drainer table. Nah, dalam four-drainer table berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari four-drainer table disebut dengan wet paper. Lalu wet paper tersebut akan diteruskan akan melalui proses press part. Dalam proses part ini terjadi pembuangan kadar air dari wet paper. Prinsip kerja dari press part ini adalah untuk melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran wet paper akan keluar dari press part kemudian menuju ke tahap drying. Walaupun dalam diagram ini digunakan press part, tetapi dapat juga digunakan dengan cara gravity dan lain sebagainya yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, dalam proses drying, proses ini lembaran kertas akan diteruskan lalu akan melalui proses press part. Dalam proses part ini terjadi pembuangan kadar air dari wet paper. Prinsip kerja dari press part ini adalah untuk melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran wet paper akan keluar dari press part kemudian menuju ke tahap drying. Walaupun dalam diagram ini digunakan press part, tetapi dapat juga digunakan dengan cara gravity dan lain sebagainya yang telah disebutkan di awal tadi. Nah, dalam proses drying, proses ini lembaran kertas dilewatkan dan ditanggalkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuan dari
Tujuan dari perlakuan tersebut adalah untuk mengurangi kadar air pada white paper menjadi 6% atau 5-7% tadi. Nah, dari proses drying kemudian lembaran kertas akan masuk ke dalam proses kalender. Dalam proses kalender, kertas akan disesuaikan kelembutan dan ketebalan sesuai dengan standar. Lalu, setelah melalui proses kalender ini, lembaran kertas akan masuk ke dalam pop reel, di mana pop reel ini berfungsi untuk menggulung lembaran kertas menjadi gulungan kertas raksasa atau jumbo roll. Jumbo roll ini yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran, yang mana ukurannya itu sesuai dengan ukuran, lalu diproses di rewinder. Dalam rewinder, yakni proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas raksasa atau jumbo roll menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan ukuran tertentu. Setelah dari proses rewinder, lalu akan melalui proses finishing. Di finishing ini, gulungan kertas akan dipotong dan diubah menjadi berbagai ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan jenisnya. Lalu dilakukan pengemasan. Setelah itu, lembaran kertas siap untuk dipasarkan. Baik, selanjutnya jenis-jenis kertas. Nah, jenis-jenis kertas ini dibagi menjadi beberapa bagian yang mana telah disajikan beberapa contoh di slide. Yang pertama ada kertas bungkus. Kertas bungkus ini contohnya seperti kertas semen dan kertas lilin. Yang kedua kertas tisu, yakni seperti kertas sigaret dan kertas karbon serta kertas penyeka. Yang ketiga kertas cetak seperti kertas untuk buku cetak. Yang keempat kertas tulis seperti kertas HVS dan kertas koran serta kertas karton. Lalu ke data produksi dan ekspor pulp dan kertas di Indonesia. Sebagaimana data yang kami peroleh dari Kementerian Perindustrian pada tahun 2015 terhadap ekspor pulp dan kertas Indonesia ke mancanegara. Dapat dilihat dari tabel, terdapat subkelompok hasil industri yang diekspor ke mancanegara. Yang pertama ada kertas budaya, kedua ada pulp, yang ketiga ada kertas tisu, yang keempat ada kertas industri, yang kelima ada barang cetakan, yang keenam kotak, kantong, dan tempat kemas dari kertas atau karton. Yang ketujuh barang dari kertas atau karton lainnya. Yang ke-8 kelos, kumparan gelondong dari kertas atau karton. Nah, dapat dilihat dari tabel bahwa terdapat peningkatan dari tahun ke tahun dan sangat terlihat peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Nah, selanjutnya ini merupakan data ekspor pulp dan kertas di Indonesia dengan satuan juta ton per tahun. Pada tahun 2011, ekspor pulp dan kertas di Indonesia mencapai 5,9 juta ton. Pada tahun 2012, ekspor pulp dan kertas di Indonesia mencapai 6,2 juta ton, serta pada tahun 2013, ekspor pulp mencapai 3,1 juta ton dan ekspor kertas mencapai 4,2 juta ton. Pada tahun 2014, ekspor pulp dan kertas mencapai 6,5 juta ton. Pada tahun 2015, mengekspor 6,3 juta ton pulp dan kertas. Pada tahun 2018, Indonesia tercatat mengekspor 1,33 juta ton pulp, yang mana data ini
dihitung dari bulan Januari sampai April, dan 1,63 juta ton kertas. Ya, materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan limbah industri pulp dan kertas. Limbah perusahaan pulp dan kertas memiliki nilai BOD atau COD yang sangat tinggi. BOD atau Biochemical Oxygen Demand atau yang dapat diartikan sebagai gambaran jumlah bahan organik mudah terurai yang ada di perairan. Sedangkan COD atau Chemical Oxygen Demand adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Nah, apabila limbah tersebut dibuang ke perairan akan mengakibatkan degradasi kualitas air yang ditandai dengan matinya ikan dan biota air lainnya. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh industri pulp dan kertas ini antara lain membunuh ikan, kerang, dan invertebrata akuatik lainnya, memasukkan zat kimia karsinogenik dan zat pengganggu aktivitas hormon ke dalam lingkungan, dan menimbulkan risiko terpaparnya masyarakat oleh buangan zat kimia berbahaya dari limbah industri yang mencemari lingkungan. Limbah industri pulp dan kertas ini terdiri dari limbah padat, cair, dan gas. Nah, pengelolaan limbah di industri pulp dan kertas ini mengarah pada usaha pencegahan, yaitu yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah limbah yang terbentuk, dan usaha penanggulangan pencemaran yang bertujuan untuk mengelola limbah dengan cara mengolahnya hingga mencapai persyaratan untuk dibuang ke lingkungan, serta upaya memanfaatkan limbah menjadi produk yang layak dan aman digunakan. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah cair. Pengelolaan yang digunakan dalam mengolah limbah cair ini terdiri dalam beberapa tahap sesuai karakteristik dan kualitas hasil yang ingin dicapai, yaitu meliputi proses kimia, fisika, dan biologi. Nah, pengelolaan secara fisika ini digolongkan dalam proses awal untuk memisahkan bahan cemaran yang besar dan berat dengan cara penyaringan, flotasi, dan sedimentasi. Sedangkan pengolahan kimia diperlukan untuk memisahkan padatan tersuspensi yang halus dan koloid dengan penambahan senyawa kimia melalui proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Dan pengolahan biologi bertujuan untuk mengurangi kandungan cemaran organik yang terlarut yang tidak dapat dipisahkan pada pengolahan sebelumnya dengan bantuan aktivitas mikroba. Nah, selanjutnya pengelolaan limbah padat. Ada beberapa alternatif pengelolaan limbah padat yang dapat digunakan di industri pulp dan kertas. Di antaranya adalah dengan landfill, insinerasi, pengomposan, dan digestasi anaerobik, yang dasar pemilihannya ditinjau dari berbagai aspek teknis, lingkungan, dan ekonomi. Landfill adalah pengolahan limbah padat yang sudah tidak akan dimanfaatkan lagi dengan cara penimbunan pada media tanah secara terkendali. Terkendali di sini, jadi dari jenis limbah padat yang ditimbun, limbah organik akan diuraikan oleh mikroba menjadi gas yang lepas ke atmosfer yang dapat menimbulkan gas rumah kaca seperti CO2. Sedangkan limbah anorganik akan terakumulasi dan terlarut dalam lindi yang dapat menimbulkan pencemaran air tanah. Nah, selama penimbunan dilakukan, pengendalian terhadap lindi yang dapat menyebabkan pencemaran air dan pengendalian terhadap emisi gas yang dapat menyebabkan meningkatnya gas rumah kaca. Sedangkan insinerasi adalah pengelolaan dengan cara membakar limbah padat organik yang harus dilengkapi dengan pengendalian pencemaran udara karena memberikan kontribusi efek rumah kaca. Sedangkan pengomposan tujuan
Pengomposan ini adalah untuk menstabilkan bahan-bahan organik yang berasal dari limbah, mengurai bau, membunuh organisme patogen, dan akhirnya menghasilkan produk yang disebut pupuk organik atau kompos dan sesuai untuk diaplikasikan di tanah dan tanaman. Sedangkan pengelolaan limbah gas, nah yang terakhir nih, sumber penghasil emisi gas dan partikulat atau debu yang terbesar adalah pada industri pulp craft di Unit Chemical Recovery Plant atau CRP. Emisi gas ini mengandung senyawa sulfur yang berbau dan bersifat racun, sehingga dapat mengakibatkan permasalahan bila terlepas di atmosfer tanpa pengendalian yang baik. Nah, pengelolaan limbah gas melalui pengolahan dengan peralatan elektrostatik, precipitator, siklon, dan web scrubber. Emisi yang terolah dibuang ke udara melalui cerobong dengan ketinggian cukup sehingga tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya. Sekian, terima kasih.